tidak bertakwa. Bagaimana Anda bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Tidak bisa. Al-Quran itu seibarat kata sebuah benda yang hanya bisa dikonsumsi, atau sebuah makanan yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah siap untuk mengkonsumsi. Seperti kacang-kacangan, itu harus dikonsumsi oleh orang yang punya gigi. Kalau orang tidak punya gigi seperti bayi, itu belum bisa. Nah, inilah Al-Quran. Haza bayanul linnasi wa hudan wa mau'idatul lil muttaqin. Anda ingin belajar Quran? Ya, bertakwa dulu dong. Minimal kalau Anda ingin belajar Quran, ditanggalkan dulu konsep paganisme yang telah mendarah daging di benak saudara. Kenapa? Karena kalau masih melekat mendarah daging dalam diri saudara, agama saudara ini, lalu belajar, mengaku ingin belajar Islam, yang ada nanti Anda jatuhnya kepada mengolok-olok. Kenapa? Ketika Anda berbicara mengenai Islam, Anda menggunakan akal sehat. Ketika Anda berbicara mengenai Kristen, akal Anda mati. Jadi Anda kritik terhadap Islam, tapi Anda telan aja terhadap Kristen. Ini kekeliruan besar. Kalau Anda ingin belajar Quran, sekali lagi, Al-Quran itu hanya pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Takut kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sementara Anda bukan orang yang takut kepada Tuhan. Anda adalah orang yang tepuk tangan dengan matinya Tuhan sendiri. Tepuk tangan, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi tidak cocok. Belum lagi dikatakan dalam Al-Quranul Karim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad yang penuh dengan berkah, supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, sedangkan Anda masih dalam agama saudara. Tadi 1 Korintus 1:19, Anda diajarkan untuk tidak berakal sehat. 2 Korintus 10 nomor 5, Anda diajarkan untuk mematikan akal. Orang yang tak berakal, orang yang mematikan akal, sama seperti orang gila. Orang gila bisa nggak belajar Quran? Ya nggak bisa, Cahayu. Lawa waras dulu. Maksudnya waras itu gimana? Anda kan sudah dewasa, bukan bayi, anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa. Enggak, Anda adalah remaja. Artinya pada saat Anda remaja belajar Islam, lawang tanggalkan dulu iman Anda yang sekarang. Lepaskan diri Anda dari agama yang mematikan akal itu. Baru masuk ke ranah Islam. Coba lihat orang-orang yang mu'allaf itu. Orang-orang mu'allaf itu adalah orang yang menggunakan akal sehat. Ulul albab. Mereka mendapatkan pelajaran karena mereka menggunakan akal untuk berpikir. Maka mereka meninggalkan agama. Kenapa Anda mu'alaf? Agama saya tidak masuk akal, Bang. Nah, itu baru. Tapi kalau Anda masih ada di bawah kubangan kerbau, habis itu Anda minta dibersihkan, ya nggak bisa, Bang. Sampai satu lautan kami gunakan untuk membersihkan diri Anda kalau Anda masih baring di kubangan kerbau, ya nggak bisa. Begitu juga ketika Anda merupakan botol yang tertutup rapat, kami lemparkan ke samudra, sekalipun setetes pun tak akan ada yang masuk. Anda hanya akan menjadikan olok-olokan itu, ajaran itu. Kenapa? Al-Quran hanya diperuntukkan bagi mereka yang berakal sehat. Itu Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran hanya diperuntukkan kepada orang yang berakal sehat. Nah, sementara bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda berakal sehat? 3 Anda katakan 1, manusia Anda katakan Tuhan. Gimana ceritanya? Bisa nggak dikatakan sehat itu? Nggak bisa. Jadi solusinya gimana? Ya, pelajari dulu keyakinan Anda. Tanyakan kepada mereka yang netral. Mengajarkan Bible tanpa tendensi perpuluhan, tidak untuk mengumpulkan banyak jemaat, ketenaran dan seterusnya. Bertanya, Bang Zuma, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan dalil di Bible seperti ini? Itu baru tanda-tanda orang yang mau menuju kepada Islam. Kalau datang-datang, saya ini kan sudah belajar Bible dan saya sudah paham. Sekarang yang saya tidak paham adalah Al-Quran. Kalau ente sudah paham Bible, tidak mungkin Anda masih Kristen.
Justru karena Anda tidak paham Bible, Anda masih di Kristen. Sekali lagi, kalau Anda sudah paham Bible, mustahil Anda masih di Kristen. Anda masih di Kristen justru karena Anda masih buta dengan Bible. Camkan itu baik-baik. Oke? Jadi saya buka kelas untuk mengajar jemaat-jemaat gereja untuk belajar secara mandiri terkait dengan isi Bible itu sendiri. Ustaz Juma, gitu. Saya dapat kesimpulan. Berarti sekarang ini saya nggak boleh bertanya Qur'annya. Oke, saya buka jam sekarang supaya Anda bertanya tentang Bible. Silakan. Bukan tidak bisa tentang Bible nih, kalau begitu. Ya silakan saudara Karol. Ya, siapa bisa dua-duanya, siapa saja yang bisa menanggapi, saya mohon tanggapannya. Iya, silakan. Dalam Imamat 20 ayat 16. Imamat 20 ayat 16. Bila seorang perempuan mendekati binatang, engkau harus membunuh perempuan itu. Nah, ini yang menarik, ini yang membingungkan juga ini. Dan binatang itu, berarti dua-duanya dibunbun. Nomor 18-nya, Bang. Mereka tertimpa atas mereka sendiri. Nah, bagaimana itu dijelaskan? Padahal itu hewannya tidak punya salah itu. Mengapa dibunbun juga? Iya. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kainnya, artinya lagi haid, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelehannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup lelehan. Nomor 18 kan? Nah, di sini Imamat 20 nomor 16, dan juga ada yang sejalan semirip dengan itu, Imamat 20 15. Oh ya, beda satu ayat ya. Kalau di 15 itu laki-laki bersetubuh dengan binatang. Kalau di 16 tadi barusan perempuannya. Oke. Yang saya bingungkan itu sekali lagi, kok hewannya juga sama-sama dibunbun padahal hewan tidak punya salah. Nomor 15-nya itu, Bang. Bila seorang laki-laki, dan 16-nya bila seorang perempuan. Artinya gini, kalau kita melihat manusia itu kan, kalau dalam Islam ya, sebagai muslim yang ditanya, di Islam itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu memiliki dua keadaan. Manusia itu bisa berlaku jahat dan bisa berlaku baik. Dia bisa berani terhadap hukum Tuhan dan bisa juga takwa, takut kepada hukum Tuhan. Itu potensi, apapun agamanya. Mau dia pendeta di depan kita, dia berkhutbah berapi-api, tapi di belakang layar bisa jadi dia maksiat. Begitu juga orang yang paham Islam, bisa dia berkhutbah, menceramai orang, menasihati, tapi di belakang bisa maksiat. Artinya bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini terikat kepada seluruh manusia. Manusia itu bisa menjadi baik, manusia itu bisa menjadi jahat tanpa ada pembatasan waktu dan batasan akidah. Nah, sekarang dalil di dalam Islam ada perintah membunuh binatang dan juga manusia yang bersetubuh dengan binatang tersebut. Itu ada dalilnya. Kemudian di Imamat 20 itu juga ada perintah. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena itu tadi, misalnya Pak Bom, ini misal Pak Ustaz Juma, sedikit Ustaz Juma, tolong terangkan di Islam di mana membun-bun hewan dan yang berkelamin ada dengan dalam hewan hadis itu hadis sahih juga, hadis sahih yang menerangkan bahwa tunjukkan aja Ustaz Juma biar kita berbicara lebih enak begitu ya. Sabar. Tajaman sekali Anda ke Islam. Itulah orang-orang tak berakal itu selalu tajam ke Islam, tapi dia nggak tahu kalau yang disembah itu adalah manusia. Jadi gini, ketika dikatakan bunuh, kenapa bisa dibunuh? Karena kalau ada orang bersetubuh dengan binatang, itu akan menjadi contoh bagi manusia yang lain. Kenapa? Itu tadi, fa'alhamaha, potensi untuk berlaku jahat itu ada pada setiap manusia. Misalnya nih, ada orang menemukan bersetubuh dengan binatang, itu akan termenset dalam pemikiran. Jangan-jangan itu bisa menjadi habit. Apa itu kebiasaan? Maka orang-orang yang juga punya potensi itu melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena tidak diberikan efek jerah terhadap pelaku pertama. Dikatakan bahwa si fulan menyetubuhi binatang, akhirnya dia ketagihan. Orang yang lain itu akan berpotensi melakukan hal yang sama. Kenapa? Sama-sama punya potensi untuk melakukan maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, karena itulah kemudian dibunuh.
supaya menjadi contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang lain yang sama. Makanya dalam Islam itu pencuri potong tangan. Kenapa pencuri dipotong tangannya? Supaya ketahuan, ini potong tangan pasti mencuri. Orang lain tidak akan mau mencuri. Kenapa? Karena tidak ingin kehilangan jari tangannya. Ini hikmat yang terjadi dalam hukum atau syariat, baik yang datang kepada Nabi Musa maupun yang datang kepada Nabi Muhammad. Nah, berbeda dengan saudara master ini, Mr. Cupu ini, di keyakinannya ya banyak orang menikah dengan babi juga ada. Dan dibiarkan aja itu karena memang mereka sudah mematikan akal menuju kepada ini. Itu yang terjadi, saudara Carol. Jadi kalau misalnya dikatakan kenapa binatang itu dibunuh, karena sejatinya yang dituntut oleh pencipta langit dan bumi untuk beribadah itu hanya manusia. Minal jinnati wan nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan kemudian jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi kita dicipta itu, Bang, untuk beribadah. Adapun yang lain, kita bisa nyanyi, kita bisa tidur, kita bisa bahagia bersama keluarga, tertawa, ke mall dan seterusnya. Itu hanya pelengkap supaya kita tidak bosan beribadah. Sebenarnya kita itu dicipta untuk beribadah tok. Binatang-binatang itu pelengkap dalam prosesi kita beribadah. Yang diberikan perintah untuk beribadah itu kita manusia. Jadi ketika ada kemudian dikatakan bila seorang laki-laki tidur dengan perempuan, dengan seorang binatang, maka kemudian bunuh, binatangnya juga dibunuh. Ya iya, supaya tidak menjadi contoh bagi yang lain. Mana tahu Master Kalam juga bisa nafsu sama yang kan, kalau ada yang ini bisa jadi kan itu banyak terjadi. Begitu saudara Carol. Baik, terima kasih. Jadi dua-duanya memang dibun-bun, baik manusia maupun dilecehkannya. Nah, bagaimana Master Kalam? Apakah setuju juga dua-duanya dibun-bun, baik manusianya maupun hewan, atau cukup salah satu yang bersalah saja yang dibun-bun? Oke. Itu kalau yang Anda bawakan itu sebenarnya dalam perjanjian lama ya. Jadi tujuan perjanjian lama itu kan membimbing orang sampai pada datangnya Mesias. Jadi aturan dibuat sedemikian ketat. Ya pada waktu itu memang hukumannya seperti itu. Tapi kalau saya temukan di perjanjian baru, nggak ada yang mengatur itu. Hukum di perjanjian baru hanya dua. Yang pertama, mengasihi sesama manusia dan yang pertama itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Hanya itu hukumnya. Selebihnya itu nanti penghakiman hanya dilakukan oleh Tuhan, bukan lagi oleh manusia. Jadi orang-orang akan dihukum nanti pada kedatangan Yesus yang kedua. Disitulah orang-orang itu akan dihakimi. Tapi saya menariknya tadi, saudara Juma ini mengatakan bahwa di Islam itu dibunuhnya binatang dan juga manusianya. Padahal saya temukan satu hadis bahwa tidak dikenakan. Pakai data Master Golor. Iya, sebentar. Oke. Nanti saya tampilkan ya. Ini lagi saya ambil nih. Jadi maksud saya di Islam itu yang benar itu nggak ada di bun-bun loh, gitu. Nggak ada di bun-bun. Yang ada dikatakan di hadis yang sahih bahwa itu tidak dikenakan hukum had. Bentar lagi saya tampilkan datanya ya. Jadi saudara Juma tadi saya nggak tahu apakah dia karena nggak mengerti Islam ataukah dia berusaha menyembunyikan, ya dialah yang tahu, ya kan begitu. Jadi kalau yang saya lihat di Islam, gimana ini? Sabarlah, istighfar dulu saudara-saudara, istighfar ya. Jadi yang saya lihat tadi saudara Juma ini memang kurang mengerti tentang Al-Qurannya sendiri, makanya dia dari tadi bicara Alkitab. Tapi itulah ya, kalau di kekristenan memang itu kalau di perjanjian baru tidak dihukum lagi, tidak dibun-bun, tidak ada ditegaskan bahwa itu akan dibun-bun. Seperti itu tidak ditegaskan lagi. Tetapi itu adalah orang yang berdosa karena tidak melakukannya dengan manusia. Karena dengan beristri dua aja di kekristenan tidak ada lagi yang gitu. melecehkan Kalau hewan soal atau gimana? Apakah dalam PB memang tidak ada lagi yang melecehkan atau membun-bun binatang lalu tidak perlu ada hukuman atau bagaimana tuh? Sudah bebas katanya kalau Master Kalam. Yang ada cuma kasih lagi. Jadi senjatanya dia bisa selipkan di pantat kambing, pantat kucing, pantat ayam. Itu tadi barusan katakan. Itu tidak berlaku lagi katanya. Nah, kalau orang bodoh yang berbicara, orang bahlul, biasanya itu bicara suatu suara yang keluar dari mulutnya itu tidak beda jauh dengan kentut yang keluar dari pantatnya.
Islam mengajarkan di hadis riwayat Tirmizi 1455, Abu Daud 4464, Ibnu Majah 2564, apabila ada orang yang bersetubuh dengan hewan, maka orang itu harus dibunuh dan juga beserta hewannya. Itu fakta, itu real. Nah, di data yang lain, hadis menceritakan bahwa ketika ada orang bersetubuh dengan hewan itu tidak dihukum. Kenapa? Karena dalam konsepsi Islam, orang yang bersetubuh dengan binatang itu orang gila. Ada nggak hukuman bagi orang gila? Ya nggak ada. Jadi kalau Anda dipiralkan kemudian ada pendeta mengkawinkan manusia dengan babi, berarti maaf, itu orang gila. Yang mengkawinkan juga gila, kan gitu ya. Jadi saudara harus banyak belajar. Kalau di Islam kaidahnya, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya itu mewarisi surga Firdaus. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istrinya. Berarti selain istrinya itu tidak bisa masuk surga. Itu dalil Quran. Makanya kalau berbicara mengenai akidah Islam, saya melihat orang Kristen, khususnya Master Cumi ini, itu seperti dia berbicara, apa yang keluar dari mulutnya sama persis nilainya dengan apa yang keluar dari pantatnya. Tidak ada nilai bagi umat Islam. Tidak ada nilai. Lalu kemudian ketika dikatakan oleh dia bahwasanya di agama Kristen itu begini, di dalam agama Yesus itu tidak. Hei saudara, Mr. Cumi, ajaran Yesus itu bukannya melemahkan hukum Torah. Justru hukum yang Yesus ajarkan itu adalah ajaran yang jauh lebih berat daripada hukum Torah. Hanya saja kamu itu bukan pengikut Yesus. Bukan, kamu itu pengikut Kristus, makhluk yang merangkak keluar dari liang kubur. Dan itu bukan Yesus. Kalau Yesus itu kau ikuti, berat sekali. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu, wahai ahli cumi, Master Cumi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Itu ajaran Yesus, tuyul. Ajaran Yesus itu, sabar bang, ajaran Yesus itu semakin berat. Bukan semakin ring aja dan kasih, yang penting kasih Indomie, pret, masuk ke gereja nyanyi-nyanyi, masuk ke pret. Ajaran Yesus itu katanya, kalau kau berkata bodoh, berkata jahil kepada saudaramu, maka kau akan masuk ke dalam neraka. Itu ajaran Yesus. Datang kau, oh enggak ini ajaran Yesus itu yang penting kasih. Nenekmu kiper, mana bisa. Mengikuti ajaran Yesus itu Anda harus menjadi muslim yang taat. Memandang wanita pun haram hukumnya. Berbicara menggosipin orang haram hukumnya. Itu ajaran Yesus. Lawang situ seenak perut ngomong, seenak dewe. Ajaran Yesus itu enggak ada lagi yang kayak begitu. Ajaran Yesus itu yang penting kasih matamu suwe. Kau itu sekali lagi Mr. Cumi, bukanlah pengikut Yesus. Kau itu pengikut Paulus, penyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kau harus sadar itu. Makanya kalau berbicara, tolong dinilai dulu. Ini yang keluar dari mulutku ini, apa nilainya sudah lebih bagus dari kentutmu? Gitu saudaraku ya. Jadi kau berpikir dulu baru berbicara, jangan asal ngomong gitu. Ajaran Yesus itu lebih berat dari ajaran ahli Torah, lebih berat daripada ajaran orang Farisi. Ajaran Yesus itu untuk masuk ke dalam surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Torah, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Baik dari penjelasan yang saya dengarkan tadi, dari Master tadi, dalam PL dua-duanya dibun-bun, baik manusia maupun binatangnya. Kemudian dalam perjanjian baru tidak ada lagi hukum-hukuman lagi katanya tadi dalam penjelasan itu. Tetapi saya melihat faktanya tetap saja hewan itu, binatang itu tetap mengalami penghukuman, pembun-bunan ya.
bahkan tidak dilecehkan, tidak disalahkan, tidak ada salahnya juga, tetap ada pembuntunan juga untuk mereka. Bagaimana tuh? Ya, ini pertanyaan kepada siapa, Bang? Kepada master saja. Ya, dia nggak berakal, gimana ceritanya? Wah, kalau dalam kaidah Islam itu, lincah kali. Pas giliran agamanya ditanya, cumi. Jawab itu. Silakan Master Golor, dibuka mute-nya Master Golor. Ya, oke teman-teman ya. Gini. Sebenarnya kalau kita berbicara kekristenan, bukan seperti cara berpikir saudara Juma ini. Saya memaklumi karena dia kan bukan seorang Kristen. Lagi pula dia kan susah untuk memahami sesuatu secara konkret. Jadi memahami Alkitab sebenarnya ya, yang perlu ditekankan dulu, ini saya mengajari dulu ya teman-teman di sini. Itu harus Anda pahami sesuai dengan ide dari teks. Jadi memahami ide dalam teks itu memang diwajibkan sebenarnya dalam segala hal, terutama dalam hal ilmiah. Jadi Anda harus mencoba memahami apa yang ingin disampaikan oleh teks, bukan apa yang ingin Anda sampaikan ke dalam teks gitu. Kalau saudara Juma ini kan dari dulu dia kan kebiasaannya kan memang seperti itu, berusaha memasukkan ide-idenya ke dalam teks-teks tersebut. Jadi misalnya teks mengatakan A, dia bernarasi B karena dia memasukkan idenya ke dalam teks, sehingga makna daripada teks tersebut menjadi kabur, menjadi tidak jelas kan begitu. Jadi ini tips yang pertama supaya hari ini teman-teman di sini semua mendapat ilmu gitu loh, bukan hanya mendapat pepesan kosong. Jadi yang pertama dulu coba Anda cerna apa maksud dari teks itu, bukan apa maksud Anda membaca teks gitu loh ya. Jadi saudara Juma ini saya maklum aja, apapun narasinya saya maklum karena dia tidak bisa memahami ide dari teks tersebut. Coba pertanyaan sama Kristenmu ini dijawab Master Golor. Ini yang bertanya sama Kristen bukan Bang Zuma. Silakan dijawab. Waduh. Oke. Sebentar, bisa diulang pertanyaannya tadi? Saya nggak kabur. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Jadi dalam L itu dua-duanya dibun-bun, sudah diterima. Memang manusianya dan binatangnya dibun-bun. Kemudian di PP atau perjanjian baru dua-duanya malah bahkan dikatakan tadi tidak ada penghukuman. Tapi saya melihat fenomena bahwa di PB juga ya sekarang ini tetap saja itu binatangnya tetap dibun-bun juga. Walaupun bahkan tidak punya salah tetap aja dibun-bun. Ya kan? Sebenarnya fakta itu. Oke, saya potong sedikit ya Bang ya. Kalau di PB bukan tidak ada penghukuman. Tadi kan sudah saya katakan kalau di PB itu penghukuman nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah dia berbuat dosa atau tidak, kan begitu. Jadi seseorang yang beriman kepada Yesus sebenarnya dia nggak mungkin lagi berhubungan dengan binatang, karena dengan dua istri aja dia tidak dibolehkan. Jadi secara logis itu udah pasti kena hukuman, udah pasti seorang pengikut Yesus nggak mungkin berhubungan dengan binatang, kan begitu. Jadi dengan manusia lain aja nggak boleh dibolehkan dua istri loh. Jadi gimana lagi dia berhubungan dengan binatang, itu secara logis. Nah gitu. Jadi di dalam perjanjian baru bukan tidak ada hukuman, ada hukuman, tapi yang menghukum bukan manusia. Kalau dalam Islam kan yang hukum itu manusia kan, dibun-bunlah binatang katanya tadi. Padahal yang saya temukan di ayat lain itu tidak dikenakan hukum had, itu juga sahih juga hadisnya gitu loh. Jadi kalau di kekristenan gitu tadi lah, itu tetap dihukum, tapi yang menghukum bukan manusia, yang menghukum itu Tuhan, karena tidak ada manusia yang bisa menghukum manusia yang lainnya gitu. Yang menghukum itu ya cuma bisa Tuhan lah, sesuai dengan yang ada di Alkitab. Begitu, bukan tidak dihukum ya. Jadi saya bukan mengatakan itu tidak dihukum, itu dihukum, baik. Tetapi yang menghukumnya Tuhan gitu. Oke, baik, saya bisa pahami bahwa memang tidak ada apa kan, kalau sudah menerima Yesus ya jangan tentu tidak sampai pada melecehkan binatangnya juga. Tetapi faktanya kan sudah tadi saya katakan, saya sudah akui bahwa memang tidak ada hukuman bagi manusia dan juga memang manusianya tidak melakukan itu.
Tetapi artinya juga kan hewannya tidak salah kan, tidak yang salah di situ karena manusia sudah tidak melakukannya, hewannya sudah tidak dilecehkan, hewannya juga sudah tidak salah. Tetapi faktanya kan, fenomenanya tetap aja kan ada tetap pembunbunan. Walaupun tidak ada kesalahan, tetap ada kasarnya penghakiman, pembunbunannya tetap ada. Dan kalau dikatakan nanti ketika Yesus datang baru ada penghakiman, saya tidak melihat itu ada penghakiman nanti menunggu beliau atau Yesus datang, tetapi faktanya sudah efeknya atau ya hukumannya sudah kita terasa juga sekarang, sudah ada sekarang. Walaupun Yesus belum datang, faktanya sudah ada ya. Kalau sudah itu tetap sudah kalau saya berbuat salah ya efeknya bukan hanya yang berbuat salah, malah yang mendapatkan efek tertentu ya, bukan hanya efek langsung Tuhan yang hukum, tapi efeknya ya efek kausalitas banyak lah, efek kausalitasnya. Dan ini kan dalam arti tertentu juga satu bentuk hukuman juga, walau bukan secara langsung dari Tuhan. Saudara Carol minta izin. Jadi saudara Mr. Cumi ini berbicara sama seperti kentut yang keluar dari pantatnya, nggak ada nilai kalau dia berbicara. Anda mengatakan di Kristen ini bla 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 bla. Yesus, sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan jika engkau tidak lebih sempurna, tidak lebih baik, tidak lebih benar dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga, titik. Terkait dengan persinahan, baik itu dengan manusia, baik itu dengan binatang, Yesus memberikan ketetapan yang sangat-sangat berat. Matius 5 itu loh, kita pada sendiri Anda nggak paham. Anda mengerti apa yang tertulis, tapi bensuma memberikannya, matamu suwe. Yesus sendiri yang menerangkan, aku berkata kepadamu, jangan berzina, sebagaimana firman yang mengatakan jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah pasti bagimu jika satu dari anggota tubuhmu itu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maka apa yang terjadi? Matamu dicongkel. Apalagi sampai menyetubuhi binatang, tuyul. Orang memandang saja, kata Yesus, memandang wanita itu, dan kau menginginkan di dalam hatimu, matamu kudu ditusuk masuk, biar matamu itu suwe, asal kau tahu. Itu ajaran Yesus. Jadi jika engkau ingin masuk surga, kata Yesus, memandang perempuan, mata lu kudu dicongkel, tuyul. Makanya saya katakan kau itu bukan pengikut Yesus. Kenapa? Karena kau tidak buta, sedangkan setiap hari kau telan liur melihat wanita. Kau itu cuma mengatasnamakan Yesus Kristen, itu pengikut Kristus. Iya betul, kalau itu Kristen Kristus. Kristus yang mana? Kalau Kristen itu pengikut Yesus, sudah banyak mata yang tercongkel, sudah banyak tangan kalian itu buntung. Tapi karena kalian bukan pengikut Yesus anak Maria, kalian punya mata masih utuh. Meskipun setiap saat, jangankan melihat memandang wanita, berzina pun itu kerjaanmu. Yesus sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa hidup yang lebih baik itu? Kalau di dalam perjanjian lama ada perintah jangan berzina, itu belum apa-apa, kata Yesus. Hidup yang lebih baik, hidup yang lebih benar, menjadi syarat masuk surga adalah setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jungkil matamu. Kamu sudah lakukan itu? Hah? Pernah nggak kau memandang wanita dan kau bernafsu melihatnya? Pernah. Dicungkil nggak matamu? Enggak. Berarti lu bukan pengikut Yesus. Berarti lu nggak bisa masuk surga. Makanya di Islam itu dikatakan, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Artinya kita tidak boleh memandang wanita dengan nafsu, karena itu sudah termasuk zina mata. Lebih Islam.
Ajaran Yesus itu lebih ke Islam. Lawang kamu di dalam Galatia 3 nggak ada lagi perempuan, nggak ada lagi laki-laki. Laki-laki perempuan sama semua. Semua boleh, semua halal. Jadi saudara, mister, kau harus tahu, kata Yesus itu tidak gampang. Untuk menjadi pengikutnya syaratnya sangat berat. Jangan kau pikir, oh di Kristen itu, di ajaran Yesus itu nggak ada lagi ajaran kasih, pret, matamu suwe. Yesusnya mengatakan, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah. Kalau ahli Torah diperintah jangan berzina, ajaranku bukan itu saja, tetapi setiap manusia yang memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka matanya harus dicungkil. Matamu sudah dicungkil belum? Belum. Kau pernah nggak melihat wanita dan kau jatuh cinta dan kau suka, kau bernafsu? Pernah bang. Bahkan setiap hari kau nonton bokep kan? Kata Yesus, matamu itu sebenarnya sudah habis. Matamu dua-duanya udah dicungkil, mata kakimu udah dicungkil, bahkan mata pencarianmu harus dihilangkan. Itu ajaran Yesus. Jika mau masuk surga, jangan seenak perut kau mengatakan, enggak, yang penting kasih. Matamu suwe. Yesus yang mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik. Jadi kalau kamu melakukan satu tindakan yang mendekati perempuan, kau bernafsu, kau lihat kambing kau bernafsu, sampai kau menyetubuhi kambing, kau harus dibunuh. Minimal tanganmu itu dipotong, ucokmu itu harus dihilangkan, biji sekarmu itu harus diganti dengan balon. Jangan berzina. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Nanti saya katakan Kristen itu pengikut Yesus. Nanti saya percaya kalau Kristen itu adalah penghuni surga. Kalau setiap saya berjalan dan melihat orang ibadah di gereja, begitu bubar gereja yang keluar orang buta matanya semua pakai tongkat. Kenapa? Karena kita melihat banyak orang yang di gereja pakai rok pendek, pakai celana pendek, dan pahanya mulus meskipun sedikit agak berbulu, dan mata laki-lakinya pasti jelalata melihat. Maka kata Yesus, cungkil. Saya katakan, kalau saya sudah menemukan jemaat gereja keluar pada pakai tongkat karena matanya dicungkil, baru saya katakan, nah ini baru pengikut Yesus. Paham sampai sini? Anak bau, bagaimana mau paham? Mau pengikut Paulus? Oke, silakan diambil alih. Ya, silakan Master Ganar. Ya, ini saudara semua ini memang agak lain sih ya. Kalau saya bisa bilang agak lain. Jadi cara memahami Alkitabnya agak lain. Dan dia tidak bisa memahami apa yang orang katakan. Kan saya katakan kan, mengambil dua istri aja itu sudah salah dalam Kristen, apalagi mengawini binatang. Cuma di dalam Kristen itu hukumannya bukan dari manusia, tetapi lebih pada nanti pada hari penghakiman, bahwa manusia itu akan mendapat. Cungkillah matamu, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu itu dicampakkan. Itu apa? Kalau perintah cungkil mata itu apa maksudnya? Saudara Juma, biasa terangkan di situ. Yang itu yang cungkil mata itu maksudnya apa? Oke. Jadi ucapan Yesus itu kan tercantum dalam, kalau nggak salah ya, Matius 5 ya, Matius 5 ayat 29 sampai 30 kan begitu. Jadi itu perintah cungkil mata itu maksudnya apa? Mata rohani. Iya, sabar. Enggak perlu. Mata rohani. Tadi di situ tidak dimaksudkan secara harafiah. Jadi kalau saya masalah generasi. Jadi maksudnya cungkil mata rohani. Ini Juma, kamu mau nggak saya ajari? Itu maksudnya mata rohani atau gimana? Cungkil rohani. Makanya dengarkan dulu saya ngomong. Ya. Saya bertanya, di situ tidak boleh diartikan secara harafiah. Jadi maksudmu apa?
Maksud lu Oke, apa? saya terangkan. Maksud Jadi lu begini. apa? Itu perintah Jadi di situ mencungkil itu maksudnya apa? dimasukkan di situ untuk menekankan pentingnya menjauhi dosa. Iya, Dan kalau ada mengutamakan orang, kehidupan kalau ada spiritual orang memandang atas wanita kesenangan dan duniawi. Kalau itu menginginkan kan di dalam kesenangan hatinya, duniawi itu. menurut Kalau kamu Yesus melihat diapain apa matanya? misalnya, melihat Menurut Yesus ketika ada hal-hal laki-laki yang memandang seperti wanita, wih, jangan kau bicara sendiri. Menurut Yesus, kalau memandang wanita dan menginginkan wanita itu, bernafsu dia memandang wanita itu, menurut Yesus matanya diapain? Disiram air ketuban kuda? Ah, masa? Nggak begitu dalilnya. mencungkil ya. Terus kenapa? Maksud Nah, kamu mencungkil berarti itu dicungkil gitu. berarti dicungkil, beneran dicungkil kan? Oh ya, berarti maksud kamu itu dicungkil beneran. Iya, jadi menurut kamu apa? Oke, biar saya terangkan kalau kamu Ya, tanya menurut kamu saya, apa? oke. Menurut- Jadi di situ itu kan mata itu Masalah generasi. melambangkan sarana untuk melihat hal-hal yang memicu hawa nafsu di situ kan. Kan Terus gitu. kalau Jadi ada orang keserakahan laki-laki atau menurut Yesus kesalahan. jangan bersinah, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang bersinah ketika ia memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya, maka matanya diapain? Matanya diapain menurut Yesus? Matanya diapain? Disiram cat, disiram tinta cumi. Ah, masa Yesusnya perintahkan cungkil. Makanya aku bilang kalian itu bukan pengikut. Hei, kau itu bukan pengikut Yesus. Yesus itu mengajarkan hal berat. Bukan seenak perutmu, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat. Pret, matamu suwe. Yesus mengajarkan jika matamu mengajarkan engkau memandang wanita dan engkau menginginkan dalam hatimu, maka cungkil biji mata kau itu, cungkil. Makanya saya katakan, kalau Kristen itu pengikut Yesus, maka setiap hari kita akan melihat orang dipapa pakai tongkat keluar dari gereja. Ajaran Yesus itu berat. Berat sekali ajaran Yesus itu. Dan itu menjadi syarat untuk masuk surga. Sesungguhnya jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan ahli Taurat, orang Farisi, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Makanya ajaran Yesus itu hilang sudah. Tak ada lagi ajaran Yesus itu. Yang ada ajaran Paulus. Yang kau anut itu ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus yang kau anut, kau udah pakai tongkat. Matamu itu dua-duanya udah dicungkil. Kalau biji matamu itu 100, sudah 100 biji matamu dicungkil. Karena tiap hari kau nonton wanita-wanita yang berselebaran kesana kemari, baik di HP-mu juga ada. Itu ajaran Yesus. Jadi kalian itu bukan pengikutnya. Paham? Masih mau bilang, nah itu mata rohani, itu kan tidak bisa dipahami. Masalah generasi. Ajaran Yesus lagi-lagi ingin dihancurkan. Ini Paulus Junior. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, cungkil. Jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Kau harus mencontoh saudara Sutejo, karena dia makan makanan haram milik tetangga, giginya dicabut. Dia cabut semua giginya mengikuti perintah Yesus. Karena dia Masa kok makan ngomong kok yang mangga- kasar-kasar sekali-sekali mangganya yang tetangga, halus-halus begitu loh. mangganya tetangga jatuh, diambilnya tanpa izin. Wah, ketagihan dilempar. Namanya pendakwah Sutejo itu harus Sutejo lebih merasa dewasa malu dan kalau ingin hidup ngomong. seperti yang diajarkan Yesus. Maka Oke, Sutejo mencabut giginya satu-satu. Coba. Itu baru pengikut Yesus. Nah, kamu melihat perempuan, kamu mengingini, malah sampai kepada tingkat berzina, matamu masih utuh, bukan pengikut. Contoh isi Tejo ini, ya kan? Mulutnya sudah metik, dia nggak pakai gigi lagi. Oke, silakan Anda terangkan bagaimana hidup kekal menurut Yesus syarat menjadi penghuni surga yang agamanya lebih benar daripada ahli Taurat itu seperti apa terkait dengan berzina ini. Coba, ayo.
Ya di mana-mana itu ya orang kalau beragama itu ya pasti melakukan apa yang diperintahkan, itu sudah pasti. Nah, terus kenapa Kristen tidak ada yang cungkil mata? Kalau kalian pengikut Yesus. Ya tidak mungkin perintah itu dalam arti perintah itu kan yang berkenan. Kalau masalah hal-hal cungkil mencungkil itu kan ya tidak dewasa, tidak relevan lah itu. Lo berarti Yesus salah. Piye lo sampean ki? Yesus kamu disalah-salahin sama Sutejo padahal mulutnya udah metik loh, nggak pakai gigi Loh, lagi dia. orang ngono bang, orang ngono. Orang ngono. Ngene lho. Saenake dhewe nganjel wedhus, udah jelas-jelas Ora dikatakan ngajar, yo aja cungkil. saenake dhewe. Cungkil. Maka jika Maksudnya matamu ini- yang kanan menyesatkan engkau, apa kata Yesus? Cungkil. Bukan dibelikan kacamata riben, tapi dicungkil. Dicungkil. Masa kaya ngono to kan? Lo masa kaya ngono, masa kaya ngono, saenake dhewe. Jelasnya itu sing Yesus bermakna, mengatakan sing apa? bermutu. Kutanya dulu saudara. Loh. Saudara, kata Yesus kalau memandang wanita dan menginginkan wanita tersebut dalam hati, solusinya apa menurut Yesus? Jika hidup yang lebih benar dari ahli Taurat, mata diapain? Mata diapain? Katanya percaya Yesus, katanya pengikut Yesus. Mana buktinya? Mana? Bukti ini kan Yesus itu diakui sebagai Tuhan. Alah. Tidak ada Yesus diakui sebagai Tuhan untuk masuk surga. Justru diakui sebagai Rasul. Yohanes 17 nomor 3 baru bisa masuk surga. Kata Yesus, jika aku berkata kepadamu, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus, syarat hidup lebih baik agamanya daripada ahli Taurat, memandang wanita dan menginginkan wanita itu sudah berzina. Solusinya untuk mata apa? Menurut Yesus, untuk masuk surga. Ya, untuk Mata masuk diapain? surga itu kalau matanya yang salah ya harus memang betul harus dicungkil mulanya itu. Dicungkil. Jangan sampai salah. Dicungkil. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah seluruh Kristen di dunia ini itu tidak pernah memandang wanita dengan nafsu? Jawab dengan jujur. Oh, yang beriman tidak, tapi yang Yang beriman bang, bang. Yang Cara beriman. memandangnya kan Yang beriman tidak. Betapa banyak kasus pendeta pastor kemudian, aduh, kita dengarkan mereka melakukan sesuatu tindakan yang melanggar yang tadi, tapi mereka tidak dicungkil matanya. Kenapa? Karena mereka bukan pengikut Yesus. Coba tunjukkan di data Dukcapil ya, statistik setiap tahun tingkat perceraian di Kristen itu akibat persinahan itu melonjak. Tunjukkan satu orang Kristen yang dicungkil matanya gara-gara bersinah, ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Syarat masuk surga menurut Yesus kalau lihat perempuan dengan nafsu, mata diapain, Bang Tejo? dicungkil itu. Dicungkil. Jangan sampai. Dicungkil. Pertanyaan saya kepada saudara Sutejo, dulu waktu pertama kali ketemu dengan calon istri, bernafsu nggak, tertarik nggak melihatnya? Bu, nafsu dengan tertarik beda loh, harus bisa Enggak, dibedakan. sekarang tertarik. Kata Yesus, kau mengingini, kau menginginkan di dalam hatimu. Pertanyaan saya, ketika kau melihat wanitamu, istrimu yang sekarang, kau mengingini enggak dalam hatimu? Cinta dengan nafsu itu beda. Dalilnya jelas. Zaman itu raiso beda. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka dia telah bersinah dalam hatinya. Pertanyaan saya, apakah Anda cuma meraba-raba tanpa melihat calon bini? Dengan cinta, Bang. Ya, urusanmu. Mana ada orang menginginkan kalau bukan karena cinta? Pertanyaan saya, apakah ente menilai calon bini ente dengan mata atau langsung meraba-raba? Oh, ini agak lancip, ini sedikit-sedikit agak-agak panjang lonjong gini. Anda hanya meraba-raba atau melalui pandangan? Ya melalui pandangan, cuma Mata Anda tercungkil nggak? Anda cungkil nggak mata Anda?
Tapi kan tidak ada nafsu untuk membuat hal yang Sekarang pertanyaannya bukan nafsu atau tidak nafsu, menginginkan. Anda menginginkan dia jadi istri Anda? Nah, kalau menginginkan itu disahkan. Sekarang mata Anda cungkil nggak? Ya tidak, karena Tidak. dinikahi. Berarti Anda bukan pengikut Dinikahi loh. Yesus. Kecuali Makanya di Islam itu ada yang disebut ta'aruf. Ta'aruf aja. Jangan sampai kamu memandangnya nafsu, ta'aruf aja. Itu lebih kena ajaran Yesus. Lalu kamu mengatakan, kamu melihat wanitamu, ya nafsu nggak? Ya nafsu. Nggak mungkin kau menikahi istrimu kalau kau tidak nafsu. Oleh karena itu, matamu gimana? Kamu malah cabut gigi. Harusnya matamu yang kau cabut, bukan gigimu, kawan. Mana Bang Zuma ini tuh bukan nafsu, itu cinta, Bang. Oh, cinta. Kalau tidak nafsu tak ada malam pertama, Cak Ayu. Saudara, kalau tidak ada nafsu, tidak ada malam pertama. Itu karena nafsu. Maka kasih sayang. kasih sayang lagi berubah lagi. Kasih sayang. Dalilnya memang berat ajaran Yesus itu. Makanya saya katakan kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu pengikut Paulus. Ajaran Yesus itu berat. Ajaran Yesus itu sama seperti ajaran Kristen. La taqrabuz zina. Haram hukumnya pacaran. Tidak bisa. Di Islam itu jelas itu. Tapi di Islam tak ada perintah cungkil mata. Yang ada Yesus. Kalau di Islam itu bertobat. Nah, kalau di kalian cungkil mata. Sekarang untuk menjadi pengikut Yesus, ketika hati menginginkan seorang wanita, kata Yesus, colok matamu, colok. Colok. Kalau saudara Sutejo agak segan tuh colok mata, izinkan saya colok. Mau nggak saya bantu colok matanya? Makanya saya katakan, saudaraku, kalian itu bukan pengikutnya. Kalau saya melihat di gereja pada pakai tongkat semua keluar, baru katakan, wah ini pengikut Yesus yang benar. Ini penganut agama yang lebih benar daripada ahli Taurat. Tapi faktanya habis 1 kantong bahkan 2 kilo liur kau telan ketika kau masuk di tempatmu. Kenapa? Rata-rata wanitanya itu pakai rok pendek. Sampai-sampai gigi ikut tertelan. Lihat anak gadisnya orang pura-pura duduk di belakang. Saya Tejo maju di depan dong. Enggak bang, biar aku di belakang aja Pak Pendeta. Ngapain? Menjaga sampai jangan sampai ada yang bikin kacau. Padahal lirik paha. Suatu ketika dia melihat paha doang, dia lihat. Begitu dia sudah hampir 1 jam dalam tempat ibadah, dia tidak perhatikan mukanya. Begitu balik ternyata bom-bom. Pahanya yang dilihat putih. Ternyata bom-bom pakai wig biru. Itulah celakanya. Jadi saya katakan kepada saudara, Masa aku ceramah. berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Syarat untuk menjadi penghuni surga apa? Beragama. Yang kedua, agamanya harus lebih baik, lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah Kristen mempraktekkan? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak. Begitu kawan. Berat ajaran Yesus itu. Tidak seenak perut, oh kami ini pengikut Yesus. Salah. Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Nah, kalau pengikut Kristus, hati-hati. Karena Yesus mengatakan Kristus palsu. Ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang untuk membuktikan Kristen yang ada di Indonesia ini pengikut Yesus atau bukan, lihat tempat ibadahnya. Banyak nggak orang buta di situ? Nggak ada orang buta di sana. Sesuci itukah orang Kristen sampai mereka tidak pernah memandang wanita dan menginginkan dalam hatinya? Semunafik itukah bang? Bukankah gigi sudah habis gara-gara telan liur lihat wanita? Sampai kaki mata nggak dicungkil. Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Sederhana kok itu kawan.
Oke, sekira begitu Saudara Tejo. Nanti besok hari atau hari Senin depan Anda bisa kirim video atau foto Anda dan tuliskan di Bang Suma, mataku udah kucungkil. Nah, baru saya katakan Sutejo adalah pengikut Yesus. Masuk akal belas sama Lah, kok nggak masuk akal belas? Dalil Matius 5 nomor 20 sampai nomor 35 Anda baca tuh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Torah, sesungguhnya kau tidak akan masuk surga. Nah, ada firman berkata jangan bersinah, tetapi aku Yesus bukan hanya bersinah doang, bahkan memandang wanita dan menginginkan di dalam hati kalian, itu wajib hukumnya matamu dicungkil. Tuh, itu ajaran Yesus. Tuh, kalau tidak lebih waktu itu Bang, kalau di hukum Taurat itu orang-orang Yahudi kan tidak percaya dengan adanya Yesus sebagai nabi atau sebagai Tuhan. Nah, sekarang Anda percaya? Yesus itu mengakui bahwa Yesus dan Tuhan itu adalah satu. Nah, nggak ada urusan dengan itu. Itu lari ke Athena lagi kita itu. Athena, Krishna dan Brahma itu adalah satu. Itu lari ke Athena lagi kita. Jangan ke situ dulu. Ajaran Yesus dulu. Jangan Anda sepelekan ajaran Yesus itu. Anda kalau ingin menjadi pengikut Kristus, mata Anda dulu yang dicungkil. Ya ora iso maca terusan, kok iso ya dilarang karo pemerintah lah ngono kuwi. Piye ngomong? Ajaran Yesusnya yang mana lebih taat Anda kepada Yesus atau kepada pemerintah? Ya kepada dua-duanya toh. Oh, pada dua-duanya, wah, gitu. Gitu, Mas. Apa yang menjadi ajaran pemerintah, ketaatan itu juga ketaatan dari Mana ada, kan pemerintah justru memberikan undang-undang agar setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Ente udah jalankan nggak cungkil mata? ya itu penyesatan kalau begitu. Berarti Anda menuduh Yesus penyesatan. Wah, wogedan. Yesus kok dibilang penyesat gitu, Mas. Ente yang bukan pengikutnya, makanya ente tidak taat kepada Yesus, malah Yesus bilang penyesat. Cungkil sebelah aja, Bas. Enggak, Bang Suma yang kurang memahami. Aku pula yang kurang memahami. Anda dikagetkan. Kenapa? Ajaran Yesus itu memang berat. Makanya Nabi Muhammad datang kemudian menjelaskan, menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Itu ajaran Yesus. Nabi Muhammad yang menjelaskan itu, dan memang betul. Tapi dalam kondisi tertentu, jika engkau ingin masuk surga, kata Yesus, wajib hukumnya engkau hidup lebih benar daripada ahli Taurat. Bukan hanya sekedar jangan bersinah, jangan memandang wanita dan mengingini dalam hatinya. Berat itu, Bang. Aku nggak bisa jadi pengikut Yesus. Berat itu. Nah itu, jangan Anda mengatakan Yesusnya penyesat. Jangan. Suaranya seperti itu. Ya, Kok nggak mungkin? Itu persyaratan masuk surga menurut Yesus. Ketika memandang wanita, mata diapain menurut Yesus? Ya kalau memang meta menyesatkan, lebih baik dia tidak punya mata. Lebih parah, lebay kali. Nggak, wah, mata. Orang diminta cungkil aja nggak mau. Ini nggak mau punya mata, dada aja. Inilah kalau sudah kepepet kayak gitu. Yesus menjelaskan, jika engkau ingin hidup masuk surga, syaratnya hidup keberagamaanmu itu harus lebih benar. Nah, kalau dalam Torah jangan bersinah. Kalau hidup yang lebih benar dari itu apa? Jangan kau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu. Kapan kau memandang dan mengingini dalam hatimu, matamu diapain? Tapi kan saya tidak memandang wanita dan mengingini. Aduh, munafiknya. Lawang pantat waria aja kamu suka lihatnya. Pantat waria aja kau suka memandangnya. Oh, mubasir boros sekali bahasamu, Sutejo yang pantat kambing aja nafsu melihatnya. Oh, ada laki-laki tidak nafsu lihat wanita, ini penyakit. Saya melihat ujung jari wanita aja aku nafsu loh, Bang. Saking indahnya wanita itu. Berarti saking wanita.
Imanmu lemah Oh, berarti. justru karena banyak ujian, kata Paulus, Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Makanya setiap kali saya melihat wanita, yang ada dalam hati saya itu astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah ya Karim, lindungi hamba ini dari maksiat ya Allah. Akhirnya saya menghindarkan diri dari sono. Ya, Nah, kamu memandang wanita malah nelan liur ikut giginya tertelan, gimana ceritanya? Ajaran Yesusnya kan jelas tuh. Ajaran Yesusnya, bila mana engkau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, matamu diapain? Ya, Siram jelas. kecap, mana ada? Tapi kan ini tidak mengingini. Pakai kacamata riben, mana ada? Edis kapang. Matamu diapain menurut Yesus? Kalau kamu memandang wanita dan menginginkan di dalam hatimu, matamu diapain menurut Yesus? Kalau mau masuk surga, mata diapain? Salahkan itu disalahkan. Mata diapain kalau mau masuk surga menurut Yesus? Mata diapain? Disalahkan. Disalahkan. Alah, setuju, setuju. Inilah bukti kalau saudara bukan pengikut Yesus. Kata Ya, Tuhan pengikut. nih, saudara, Ternyata di mana-mana pengikut Yesus, Bang. begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Anda percaya nggak kepada Yesus? Percaya loh. Kalau Anda memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, menurut Yesus matamu diapain? Ya, dicungkil kalau Pintar sekali, pintar sekali. Sekarang sejak Anda dewasa, dengarkan saudaraku Sutejo, sejak Anda dewasa sampai sekarang, pernah nggak Anda memandang wanita dan Anda menginginkan dalam hati Anda? pernah istri dijadikan istri. Selain istri. Ya cuma seperti mandang orang di pasar. Dasar homreng. Kalau kamu tidak bernafsu dan tidak menginginkan di dalam hatimu ketika engkau memandang wanita, berarti kamu itu LGBT. Orang itu LGBT ternyata sukanya ke wanita, selain wanita. Orang kami umat Islam ketika memandang wanita pasti ada rasa kagum, tertarik, pingin sebagai seorang laki-laki, pingin gitu loh. Solusinya apa bagi kami? Istighfar, astagfirullahaladzim. Solusi lah, kalau kamu solusinya, kalau kau pengikut Yesus, mata diapain? Mata diapain? Mata diapain? Kalau mau jadi pengikut Yesus, mata diapain? boh. Berat itu banget. Jadi jangan pernah mengaku pengikut Yesus. Berat. Pengikut Paulus ya, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, Dia telah membatalkan segala perintah yang ada dalam hukum Torah dan segala apa yang perintah yang ada di dalamnya. Itu. Nah, menjadi pengikut Paulus, Galatia 5 nomor 1. Kamu sudah dibebaskan. Kamu tidak lagi diatur. Kamu sudah dimerdekakan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Itu kenapa kalian bebas, tidak mengikuti ajaran yang Yesus katakan. Jika kamu mengambil barang orang, penggallah tanganmu. Tuh, kenapa kalian masih utuh tangannya sementara kalian selalu mengambil barang orang? Misalnya, karena kalian bukan pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus yang membebaskan segala aturan main. Kalian bukan lagi hamba Tuhan, kata Yesus, kata Paulus, tapi kalian adalah anak Tuhan, bahkan pewaris surga. Untuk Paulus podo ae, sementing duwe agama, duwe perilaku sing apik. Wah, wong edan. Iki mah wong edan. Ya timbangane ora duwe agama loh. Lah, Yesus sendiri mengatakan hidup keagamaan harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Gimana? Jadi pengikut Paulus itu lebih baik karena dia adalah saksi daripada Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan kalau kamu memandang wanita, matamu dicongkil. Kalau Paulus enggak lagi kan?
Ya lek memandang tok nggak apa-apa, Bang. Wah, memandang tak, lu pikir kau nggak punya otak? Udah rusak berarti otakmu memandang wanita yang seksi, tapi kamu hanya seperti memandang seekor kambing. Wah, munafik. Wanita itu kalau dipandang, betul-betul lah, menggugurkan segala tasbih, menggugurkan segala zikir. Kalau kau normal, tapi kalau kau tidak normal, ya emang tidak. Kenapa Adam jatuh? Bukan iblis, bukan iblis. Bukan iblis yang menjatuhkan Adam. Yang menjatuhkan Adam adalah istrinya. Karena wanita itu makhluk terindah yang dicipta oleh Allah. Itulah wanita yang suaranya aja bisa membuat kita hancur lebur tanpa iman. Gerakan jemari-jemarinya aja wanita itu bisa membuat dompet kosong, asal kau tahu. Itu kalau kau normal. Tapi kalau kau tidak normal, kau mengatakan aku memandangnya biasa-biasa saja, pret. Kau harus periksa diri itu. Orang pulang kerja capek-capek disapa sama wanita. Ayah, kerja apa hari ini di kantor? Langsung kuat, Bang. Langsung otot menegang semua. Keras badan ini jadinya. Kalau kamu memandang wanita tak ada naluri seperti itu, hati-hati, lu udah mulai impoten berarti. Udah kena penyakit ejakulasi dini ente ini. Bang. Makanya wanita itu harus dijaga baik-baik. Wanita itu harus dibungkus rapi. Wanita itu derajatnya itu sama wanita dengan laki-laki. Allah haula wala quwata illa billah. Udah mulai terbuka Sutejo ini. Aduh, ternyata sama wanita dengan laki-laki di matanya. Ya Allah ya Karim. Masolang generasi. Betul-betul lah. Waduh. Memandang laki-laki dan memandang perempuan katanya sama. Tejo. Pantaslah kemudian gigimu habis karena sering kemasukan benda tumpul. Aduh. Zamanku lo sering dijaduk-jaduk. Benda tumpul selalu nak berak gigi, makanya habis gigi lo. Aduh, biasanya benda lunak harusnya kalau laki-laki. Ini benda tumpul habis gigi ditabrak. Ternyata kamu mempersamakan memandang laki-laki dengan wanita itu sama aja. Ya Allah. Pantasan bini lu lari, Tejo. Apa nemen kepian sing di api-api mengawake dhewe tok. Wis dadi umum itu. Cocok. Mana itu? Aduh. Diri yang lain. Jadi saya simpulkan saudara Tejo, nanti kami umat Islam percaya kalau Kristen itu pengikut Yesus, kalau kalian ke gereja itu sudah pakai tongkat, dipapas Ya, sama betul. anak istri gitu. Jadi Betul. berbaris. Kalau di gereja itu sudah mulai ada rel atau ada khusus jalan untuk orang buta, baru wah ini pengikut Yesus ini. Benar-benar mereka ini adalah pengikut agama yang lebih benar dari Torah. Kenapa? Tuh banyak orang yang selingkuh, matanya dicungkil gara-gara mereka memandang wanita lain selain istri mereka dengan nafsu. Itu buktinya mereka adalah orang-orang taat. Jadi kalau di gereja itu sudah penuh dengan orang-orang buta yang dicungkil matanya kiri kanan, itu baru kami katakan, oh ini pengikut Yesus ini. Tapi kalau hanya petantang petenteng turun dari mobil gaya-gayaan berjalan dengan melenggak, habis itu nyanyi tepuk tangan gepret, pengikut apaan? Pengikut apaan? Pengikut apaan? Sampai tai lalat dari pendetanya, dia punya tai lalat di ucoknya pendeta pun ditahu, tapi matanya nggak dicungkil. Nah, berarti bukan pengikut. Bukan pengikut. Intinya, andaikan saja Kristen itu adalah pengikut Yesus, maka orang yang murtad dari Islam ke Kristen adalah orang yang siap matanya dicungkil. Lu kenapa murtad? Gue mau mata gue dicungkil, Bang. Kenapa? Aku selalu tertarik dengan wanita. Makanya kalau jadi pengikut Yesus, mata kita dicungkil. Makanya aku murtad biar mataku ini nggak ada.
Justru murtad karena karena wanita. Matanya nggak dicungkil. Piye to, Mas? Dengan wanita dikejar cuma wanita, terus yang lain dong. Hidup kekal. Ini sederhana aja, makanya untuk menjadi pengikut Yesus itu berat, aku bilang. Tidak gampang. Hanya gara-gara dibaptis dalam nama Yesus, jadi pengikut. Bukan begitu kata Yesus. Hidup keberagamaan itu harus lebih baik, lebih benar dari ahli Torah. Solusinya cuma di Islam, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Hanya itu. Tak ada yang lain. La ikraha fiddin, tanda paksaan. Kenapa? Karena di Islam itu udah jelas. Kalau Anda kemudian melihat wanita, itu zina mata. Anda mendengarkan orang menggosip cerita-cerita, itu zina kuping, telinga. Gak boleh. La taqrabu zina, jangan kau mendekati hal-hal seperti itu. Dilarang. Solusinya kalau sampai jatuh pada keadaan itu apa? Bertobat. Itu solusinya. Nah, kalau di ajaran Yesus berat. Cungkil. Cungkilnya jurus memasukkan telunjuk kepada mata. Ketepak, nggak masuk. Keluar. Buta. Ada nggak yang buta gara-gara dicungkil matanya? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka ini bukan pengikut. Begitu sudah tuh. Cobalah dalami lagi tuh Matius 5 tuh. Wes karepmu bang karepmu, yang penting sampean seneng. Makanya Yesus itu mengatakan apa kepada kalian? Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa bisa demikian? Iya, karena kalian bukan pengikut. Pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami dulunya membuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus coba? Hanyalah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus tuh. Kenapa kalian hanya menggunakan namanya, tapi kalian tidak menjalankan ajarannya? Kalau kalian mengajarkan ajarannya, maka kalian baik pendetanya, pastornya, yang khotbah maupun yang mendengarkan khotbah orang buta semua. Kenapa pendeta Tejo hari ini tidak ke gereja, Bu? Maaf, tadi malam dia kedapatan ngintip bini orang lagi mandi. Terus matanya dicungkil. Dia lagi di rumah sakit. Nah, itu baru pengikut Kristus Yesus. Mana Sutejo, kenapa enggak ke gereja, Bu? Kami kan butuh bimbingan hari ini. Oh, dia lagi di rumah sakit. Kenapa? Dihantam bentungan sama bininya. Ngapain? Dia selingkuh. Kenapa matanya nggak dicungkil? Karena bukan pengikut. Gitu, saudara Sutejo. Nanti besok ke gereja tanyakan, Pak, Bang Suma bilang, menurut Yesus kita tidak bisa masuk surga kalau kita tidak dicungkil semua matanya ini. Kenapa? Samping kiri kanan saya ini orang pakai paha semua kelihatan, dan liur saya udah kering nih, telan terus. Pak, ini gimana nih wanita-wanita kiri kanan ini? Suruh keluar dulu. Aku terganggu, aku nggak bisa melihat. Suruh keluar, suruh pakai sarung dulu, pakai mukena dulu dia, tutup aurat semua baru masuk ke sini. Karena kalau tidak, si Ucok marah terus ini, Pak Pendeta. Mata saya bisa dicungkil ini, kata Bang Suma. Kata Pak Pendeta, ada-ada aja kau Sutejo. Saya pun suka, saya semangat ini karena ada paha di depan. Kalau nggak ada, cuma lihat kumismu yang 13 lembar itu, mana aku semangat khotbah. Biarkan aja. Tapi Bang Suma bilang, Pak Pendeta, mata harus dicungkil. Itu dulu, sekarang nggak lagi. Ngawur. Kok ngawur? Dalil? Ada dalil? Gak pas gue. Tadi saudara sendiri mengatakan, menurut Yesus ketika memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, mata diapain menurut Yesus? Artinya yang salah mata ya harus mata itu kalau lebih baik daripada menyesatkan, lebih baik dicil. Kalau memandang wanita dan mengingini wanita itu dalam hati, mata diapain? Kan cuma melihat, tidak mengingini, ya itu tidak apa-apa. Nah, sekarang apakah semua Kristen ketika memandang wanita tidak mengingini? Ya betul, karena orang-orang beriman.
setan alas. Kampret. Pagi Zuma. Pagi-pagi. Ini kita ketemu lagi yang ke-7 kali nih. Oh, saya lupa. 6 kali kita berdiskusi. Kamu Lupa saya, nggak lupa, sanggup lupa. menjawab pertanyaan saya, kamu kick saya. Lupa Apakah saya, kamu lupa mau kick saya karena lagi terlalu banyak pasien yang saya hadapi 24 jam itu Ya. pasien saya banyak. Saya tidak tahu Anda pasien yang mana. Anda juga saya tidak ada daftar namanya siapa gitu. Ya,